berinfak. Ini belajar sama Masjid Al-Akbar Surabaya. Jadi kuota infaknya dari berangkas bank. Dan sekarang yang infak berangkas bank itu yang infak paling banyak isinya. Karena mau masukkan duit 2000 malu, karena berangkasnya harganya 10 juta. Malu mau masukkan. Jadi ini mempengaruhi psikis orang yang mau berinfak. Karena harus kreatif. Yang tempat parkir itu, saya tidak ada infak tidak ada bayar parkir, tapi infak parkir. Lubangnya gede bisa dilempar. Nah, minuman 24 jam juga. Minumannya adalah teh dan jahe. Kalau habis subuh selain snack sama kemes, minumannya yang itu subuh susu jahe. Kenapa teh jahe? Kenapa susu jahe? Karena di surga besok minumannya adalah campurannya jahe. Surat Al-Insan ayat 17. Dan susu surat Muhammad ayat 15. Maka supaya besok kita di surga nggak kagetan dan nggak norak, maka kita latihannya sering minum susu dan jahe. Masjid harus kreatif. Bahkan saya panen pisang, saya gantung di gazebo. Karena buahnya di surga adalah pisang. Jadi habis sholat, ada susu jahe, ada teh jahe, sambil ambil pisang. Ini kita meniru di Madinah, namanya adus suka. Orang-orang yang tinggal di masjid diurus makannya, diurus dalam hal logistiknya. Maka kalau banyak yang protes, takbir masjid kok makan-makan, masjid kok hanya untuk minum-minum, berarti takbir tersebut mainnya kurang jauh. Maka kalau sering main jauh, nanti akan dapat inspirasi dan akan mendapatkan wawasan yang baru. Kalau saya kasih materi mungkin kebanyakan, ini nanti mungkin banyak diskusi. Mungkin Mas Rizal siapkan video-video yang belum bisa diputar supaya nanti bisa disaksikan. Terima kasih. Kurang lebihnya itu sebagai pengantar. Kalau ada mungkin diskusi, monggo. Bagaimana teknis dan strateginya, mudah disiapkan buku dan juga di depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah sama-sama mendengarkan pemaparan dari Ustadz yang sangat luar biasa ya. Iya, ini sesuai temanya ya. Jadi kajian dan diskusi. Untuk itu kita buka sesi diskusi pada bapak-bapak dan teman-teman yang sudah hadir di sini. Kami persilahkan yang mungkin memiliki pertanyaan. Mungkin untuk sesi pertama kita buka 3 sesi pertanyaan terlebih dahulu. Untuk yang hadir secara offline di gedung Batargaha, kami persilahkan. Ya, 1. Selanjutnya ada lagi? Oh, belum ada ya. Berarti 1 dulu, silakan Bapak. Mungkin bisa dibantu untuk mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Habib Junaidi, perwakilan dari Masjid Nur Rahman, Jalan Nurul Jumhur, Cilacap. Saya sangat tertarik dengan penjelasan dari Pak Ustadz dalam mengurus tentang masjid, dan ini merupakan satu pengurus masjid yang sangat ekstra, sangat luar biasa dan perlu ditiru menurut saya. Karena kita kebanyakan kalau ingin meniru itu takut masalah anggaran. Anggarannya itu dari siapa yang mau memberikan donatur, kemudian bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kehidupan masyarakat, serta apa akan berlangsung lama atau hanya waktu yang sebentar. Ini yang jadi persoalan. Pertanyaan saya hanya satu, Pak. Apakah kegiatan masjid yang Bapak kelola ini, yang tadinya mengekspansi ke seluruh masjid-masjid lainnya, itu berlaku untuk masjid-masjid yang beda mazhab? Contohnya misalnya saja, Indonesia tidak berarti kita mengkondisikan ini masjid ini tidak dibantu, tapi kebanyakan kita berbeda manajemen. Misalnya saja Indonesia misalnya saja ada masjid NU, ada masjid Muhammadiyah, ada masjid Al-Irsyad. Apakah ini kita tidak membedakan atau dianggap sama? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, bagaimana Bapak cara mengalokasikan anggaran ini supaya pelaku atau yang mengekspresikan anggaran ini
selamanya akan menjadi orang yang dapat dipercaya. Kemudian biasanya kalau sudah lama mengelola keuangan, kalau tidak digeser ke tempat yang lain akan menjadi orang yang suka biasanya seperti orang yang suka menipu gitu loh Pak, mencari laba atau mencari keuntungan pribadi. Itu saja Pak yang saya sampaikan. Apabila ada lagi berkenan, saya mohon maaf. Bila itu walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung dijawab aja Ustaz. Dua pertanyaan. Mungkin yang pertama dulu di masjid apabila manajemennya ada perbedaan masa, itu bagaimana mengatasinya? Terus terkait dengan penganggaran dana ini, terkait donaturnya dari mana dan juga tadi untuk pengelolaannya, apakah dia yang selalu dipercaya tapi takutnya nanti ketika terlalu lama justru dia punya potensi ada lain gitu. Ustaz, silakan. Bagaimana masjid dengan berbagai madzhab? Di Al-Falah mencoba meleburkan semua madzhab, mulai dari Salafi, MTA, NU, Muhammadiyah. Saya undang semua untuk menjadi satu. Mau pakai kulub, monggo. Mau enggak? Ayo. Walaupun dulu, jadi kalau ngurus kecil masih berpikir firqah madzhab, ya nggak bakalan tumbuh. Yang dipikirkan adalah bagaimana ekonomi umat, kemakmuran umat ini berjaya. Kalau masalah itu kan masalah nggak ada selesainya. Kalau selama takmir masih masa paling benar, ya ini nggak akan tumbuh. Maka pernah saya itu di perjalanan takmirnya egoisnya luar biasa. Adhan dia, qomat dia, imam dia, makmum dia. Ini biasanya merasa paling benar. Ini namanya takmir egoisme. Maka saya mencoba berbagai paham madzhab saya undang di Masjid Raya Al-Falah. Supaya apa? Gak usahlah kita terus-menerus membicarakan hal itu. Yang penting mau berbagi beras, makan bersama, duduk bersama, diskusi bersama, insya Allah itu akan lebih bermanfaat. Ini butuh waktu. Saya butuh waktu setahun menghadapi perbedaan semacam itu. Yang kedua, masalah alokasi anggaran. Al-Falah saat ini hanya global saja. Yang penting bikin program, uang datang. Nah, ini memang butuh butuh pengalaman dan keberanian ya. Di 196 buku saya itu ada yang saya tulis, jika ingin masjid kita makmur, mengelola dananya masjid itu harus dengan strategi. Strategi mencakup cara pandang pencarian dananya, cara pandang bagaimana penyalurannya, dan bagaimana pertanggungjawabannya. Maka harus profesional. Kalau seperti tadi khawatir nanti dibelokkan, berarti ini tidak transparan, nggak diaudit, nggak diawasi. Maka takmir Al-Falah rapatnya tiap pagi. Jadi seperti orang kerja itu full di masjid. Jadi rapatnya setelah subuh. Kalau takmir masjid rapatnya setahun 2 kali, menjelang Idul Fitri sama Idul Adha, dipastikan sering beda pendapat. Maka sering-sering rapat dan diskusi. Dan kalau rapat jangan di masjid, di restoran. Keren. Kalau di masjid yang datang paling hanya 5 orang, 3 orang, hanya itu sensus. Tapi coba diundang rapatnya di restoran dan diperbolehkan bawa anak dan istri. Insya Allah lebih dari 100% takmir masjid datang. Nah, ini teknik saya. Saya sudah langganan 3 restoran di Sragen. Warung Cimplis, Geprek Group, sama Dapur Leni. Ini 3 restoran yang sering dipakai untuk rapat. Nah besok malam Rabu juga rapat di restoran. Jadi di restoran itu senang. Jadi belum rapat sudah sepakat semua karena hatinya senang. Jadi kalau sudah punya masalah nggak senang dan sebagainya, nanti muncul di perbedaan dalam diskusi. Maka ini butuh pengalaman, butuh jam terbang. Gak usah mikirin anggaran,
yakin saja masjid milik Allah, dananya dari Allah, dikelola amanah, profesional, transparan. Insya Allah Allah akan menggerakkan orang-orang baik untuk membiayai masjid. Oh, kita punya rumah tangga aja dicukupi sama Allah, apalagi rumahnya Allah. Nah, itulah gambaran bagaimana masjid mengasuh umat. Terus mungkin kalau ada yang lain. Oke, ini buka sesi kedua nih, silakan untuk bapak-bapak yang mungkin masih ada pertanyaan. Jadi menarik itu ya Ustaz, yang egois itu ya Ustaz. Iya. Azan sendiri, Iman sendiri, sholat sendiri. saya takut itu meninggal dia mandiin sendiri ya Ustaz. Ini banyak ya, memang kadang kan ya merasa paling benar ya. Maka kalau saya diprotesi itu yang kurang sepakat dengan saya bilang takmir masjid harus main, harus dibanding. Ada yang protes, itu kan al-falah, itu kan jodoh kita nggak bisa. Ada yang begitu. Nah, itu mindset kita sudah ditutup sama pemikiran kita sendiri. Maka takmir masjid itu 3. Dolan sekadar, sering jauh. Kedua, turu sing wengi, ngombe kopi pahit. Turu sing wengi akhirnya apa? Kita banyak merenung, banyak belajar. Ya, ngombe kopi pahit, banyak kita berbenturan dengan internal dan masyarakat. Nah, maka dari itu sering-sering banyak main, ya, banyak silaturahmi. Insya Allah kita banyak wawasan. Makanya saya pribadinya setelah ke Malaysia, ke Turki, ke Mekah, ke Madinah, melihat bagaimana di sana masjid itu betul-betul mengasuh umat. Pak Zainul itu punya utang 8 miliar. 1 bulan angsurannya hampir 200 juta. Pusing, mentok nggak bisa bayar karena pas pandemi. Akhirnya alhamdulillah diasuh sama beberapa pengusaha dan Imam Al-Falah Ustaz Irfan. Alhamdulillah saat ini utangnya sudah lunas tanpa 2%. Ada juga yang punya hutang 1,9 miliar, Pak Yasan. Punya kolam renang 2 tahun nggak bisa ngangsur, pusing. Alhamdulillah diasuh, dikirim anak yatim, dijualkan di rumahnya, sekarang sudah terbayar 900 juta. Ada juga yang susah cari jodoh. Itu contoh adalah Mas Danan. Dulu awalnya pengamen di Permata Al-Falah, dipanggil jadi tukang ngelap kaca sama kata sendal. Masya Allah berkah di masjid, lamar seorang mahasiswi KIN di Kartosuro langsung diterima. Jadi berkah nopo sendal sama ngelap kaca dijodohkan Allah. Ini gambaran orang-orang yang punya apa ya, kesulitan. Ustaz Mufti, imam kedua, rumahnya Lombok. Supaya nggak balik ke Lombok, Al-Falah menginisiasi dicarikan jodoh di Sragen. Nah, didapat jodoh Mbak Ais. Pastikan kurang dana, takmir bandingan iuran untuk ijab kita. Nah, sekarang orang tuanya sudah dibuatkan rumah. Jadi ngurus masjid itu banyak berkahnya, banyak kemudahan, kehidupan dunia diurus sama Allah. Yakin ini jadilah pengalaman dalam perjalanan saya menjadi marbot masjid. Itu Iya, mungkin masih ada pertanyaan lagi dari bapak-bapak yang hadir. Iya, satu dari belakang, 2. Ya, silakan mungkin yang di depan terlebih dahulu dari sisi, ya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak narasumber yang kami hormati, para hadirin, perlu kami ingin menyampaikan suatu pertanyaan. Kami kebetulan dari Masjid Al-Muqaddim, tepatnya di Jalan Bawean, Cilacap. Ingin mengajukan pertanyaan. Kadang-kadang pengurus untuk mengelola dana itu hanya tergantung dari infak seharian. Kami memang belum mencari terobosan-terobosan, hanya terinspirasi, hanya pertemuan ini boleh kami melakukan penggalian dana secara memaksa dalam pengertian
pada waktu khotbah Jumat atau sebelum khotbah diedarkan. Sebab kalau kotak infak itu pasif, ternyata isinya ibarat tadi itu kurang menunduk. Tapi kalau dengan infak yang jalan itu ada rasa malu sehingga mereka terpaksa untuk memberikan infak ke sana. Kira-kira metode yang demikian dengan cara kita menjemput bola dari satu jamaah agar bisa memberikan itu dengan kotak yang berdiri, dan infak yang pasif, bolehkah itu kami lakukan demi mengamankan harta tujuan kami? Maksud kami adalah mengamankan atau sebagai inventarisasi di akhirat nanti dengan cara memaksa, yaitu dengan menyodorkan kotak infak kepada jemaah. Terima kasih, mohon penjelasan. Oke, mungkin kita dulu pertanyaannya ya. Selanjutnya mungkin dari Ustaz Hasan Magari, silakan mungkin bisa dibantu. Nanti satu lagi dari belakang, ya. Baik, setelah dari saya singkat saja Ustaz. Yang pertama, pengurus takmir itu berapa persen dari pemerintah Kabupaten Sragen, berapa persen dari publik, dari masyarakat? Karena ini masih mesti tahun biasanya keterlibatan birokrasi pemerintah daerah. Yang kedua, seberapa besar atensi perhatian Pemda Sragen, utamanya dari anggaran, apakah masuk yang APBD? Kalau dia pertahunnya kira-kira berapa? Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Baik, untuk satu pertanyaan lagi Ustaz ya. Ini sudah saya catat, silakan Bapak bisa langsung ditanyakan yang di belakang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutarno dari Jalan Muria RT 01 RW 15 Kelurahan Sedanegara, perwakilan dari Musola Nurul Hidayah. Setelah menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Ibuwani, sangat memotivasi kita semua. Dan yang akan saya tanyakan, saya ingin bertanya maksudnya, kalau ini kan punya masjid mengasuh umat, nah kita musola Bapak. Kalau ditiru di musola itu caranya seperti apa Bapak? Mungkin berarti yang punya masjid-masjid kita bunyi musola. Jadi yang saya ingin bertanya, apakah hal semacam ini bisa ditiru oleh musola untuk jamaah sekitar musola? Demikian Bapak yang saya tanyakan. Dari Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin silakan bisa dijawab. Pertanyaan pertama tadi untuk sedekah. Tadi kan boleh nggak sih sedikit memaksa atau pakai caranya tromol dijalankan ke Jumat, atau bahkan lebih memaksa lagi Pak, jadi sekitaran situ yang penghasilan sekian, tolong dong infaknya sekian. Boleh nggak Ustaz? Mungkin bisa jawab. Kalau saat ini pertumbuhan yang memang kecil-kecil maju, rata-rata takdirnya memang anak-anak muda di bawah 30 tahun. Ini salah satu masjid yang tumbuh, yaitu zaman milenial, maka takdirnya harus milenial. Kalau zaman milenial takdirnya kolonial, makanya enggak kuat.
Itu. Maka ketika wali kota Samarinda sama dari Majalengka Pemda sama Banten berkunjung ke Al-Falah. Ini kan masjid Pemda. Ini kan saya juga diamanai masjid Pemda. Supaya masjid kami makmur seperti apa Pak Kusnadi? Caranya ganti takmir yang muda, pasti masjidnya maju. Ini guyon, namanya memang punya visi harus. Cangkem itu kan satset, cacet, das-des, cepet. Maka berkaitan infak ini sama. Saat ini masjid yang penuh tidak ada kota infak. Tanpa kota infak, cek aja kapal jalan nggak ada kota infak, nggak berjalan. Semua sudah pakai barcode dan transfer. Kalau masjid masih hanya mengandalkan kota infak, pasti hanya itu saja. Maka kenapa kapal berjalan sampai modelnya 60? Punya perumahan, punya hotel, bukan dari kota infak. Kalau kota infak terbatas, tapi kalau pakai barcode itu uang akan masuk ke bank tanpa batas. Ini Pak ya, jadi memang gimana sih caranya? Harus pakai sosial media, pakai Instagram, nah itu nggak paham kalau yang terbiasa. Maka Mas Rizal inilah yang terbiasa memang mengelola media. Nah maka sebaiknya kalau infak jangan dipaksa, tapi dengan cara tadi lah, kunjungin tokoh tadi, berikan hadiah, bawakan ayam 1 ekor atau ke toko buah 1 paket, berkunjung ke toko, didoakan. Bapak Jenuri, kami doakan semoga Pak Jenuri utangnya cepat lunas, anaknya anak solehah dan soleh semuanya, dan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan hidupnya berkah selalu. Amin. Kasih ayam 1 ekor atau buah 1, nah kayak gini. Berkeliling itu, ini cara mengetuk pintu langit dengan cara berbagi. Kalau langsung sodori itu ya orang takut, kasih hadiah dulu atau datangi doakan. Makanya spesialis pembaca doa itu yang dilakukan saat ini masjid-masjid yang tumbuh. Saya kadang hanya cukup lewat rekaman, lewat voice note. Ini contoh ya. Ini takmir yang memang nah ini contoh saya ketika mencari dana supaya memang orang itu tidak merasa terpaksa, tapi dengan cara kita doakan. Tidak hapus ya. Nah. Minta maaf besok tanggal 21 itu Masjid Al-Falah akan melaunching Baitul Mal Masjid Raya Al-Falah. Ini saya mengundang beberapa pengusaha. Ini contoh, ini Bu Asih Ali Bekri, rumahnya Jogja. Saya hanya lewat voice note. Bu Asih Al-Falah akan melaunching tentang Baitul Mal. Mungkin Bu Asih akan menitipkan hartanya. Nah ini transfer 5 juta. Tidak. Jadi jangan dipaksa, hidup akan. Nah, ini Jogja. Saya dapat mobil Evalia dari Surabaya, dari Aulia Fashion. Jadi harus dengan persuasif, harus dikunjungi di silaturahmi. Ini cara-cara yang kami lakukan agar orang mau respon ke masjid. Ya gitu ya. Terus berikutnya apa lagi? Berikutnya pertanyaan kedua dari Ustaz Hasan, dikatakan terkait dengan masjid Pemda ya. Berapa persen takbirnya itu dari Pemda, berapa yang memang publik gitu ya, dan juga berapa persen atensi Pemda untuk masalah anggaran juga. Kalau dari tokoh-tokoh itu hanya sekitar 7 orang dari 33 takmir. Tokoh-tokohnya, takmirnya ya, hanya 7 orang, tapi jarang aktif. Yang aktif, takmirnya beda ya. Takmir yang dapat SK itu nggak aktif di masjid, sehingga mengangkat direktur utama masjid. Jadi ada 2 struktur.
Direktur utama digaji, membawai imam, membawai kebersihan, membawai security, membawai dapur. Jadi takmir hanya nama saja, secara formal yang dapat SK bupati. Jadi dapat SK hanya nama, ini nggak bisa aktif masjid, ngangkat menunjuk orang profesional, badan eksekutif masjid BEM. Ini yang full digaji sama masjid. 1 bulan kurang lebih 40 sampai 50 juta untuk gaji pegawai masjid. Kalau dulu ada 150 gaji imam itu, ya maka datangnya ya semaunya. Kalau enggak datang, kalau enggak gaji 150. Makanya sekarang gaji gede supaya nggak usah mikirin pekerjaan, karena sudah ditulis sama masjid. Nanti kalau imam masih mikirin ekonomi, hafalannya sering pulang. Terus berapa sih anggarannya? Dari kabar terakhir 0 tanpa ada anggaran. Sama sekali. Pokoknya yang penting masjid diberikan kepercayaan pada pengurus takmir, dan takmir menyerahkan kepada badan eksekutif badan pelaksana yang bertanggung jawab dengan laporan. Bupati sudah memberikan SK saja sudah bersyukur, yang penting dikasih kepercayaan. Nah ini tanpa anggaran Pak. Jadi semua ya kita full ya. 1 bulan operasional kurang lebih saat ini sekitar 200 juta. Biaya operasional, boleh makan, paling banyak makan. Makan itu kurang lebih 80 sampai 90 juta. Minum dan sebagainya. Menyajikan kami makan kalau berkunjung ke sana, kalau dijadwal kami pasti disiapin makan. Karena masjid 3M, makan, makan, makan. Gitu? Oke, terakhir terkait dengan musola tadi ya, bagaimana untuk masalah musola. Ini ada pertanyaan dari online juga nih. Oh gitu. Di online juga hampir sama sih. Kalau ini tapi masjidnya berdekatan. Jadi bagaimana strateginya? Karena otomatis infaknya terbagi dan jamaahnya juga terbagi. Nah, kira-kira gimana? Musola, kata guru saya, sebetulnya masjid yang saat ini fungsinya hanya untuk sholat itu bukan masjid, tapi musola besar. Kalau masjid hanya untuk sholat itu musola namanya, karena musola hanya untuk sholat. Tapi kalau masjid fungsinya ada 23. Ya ini, menurut Imam Masjid Istiqlal, pusat ibadah, pusat pemerintahan, itu zaman Rasulullah, sekarang sudah ada. Pusat konsultasi agama dan kehidupan, pusat ekonomi, pergerakan, ya, pusat kegiatan sosial, pusat pendidikan, pusat informasi publik dan lain sebagainya. Fungsi masjid ada 23. Musola bisa saja untuk berbagi dengan lingkungan terdekat. Kalau pengen melihat musola paling mewah, ada di Ciledug, namanya Surau Duta Munjalan. Itu pewakaf dari pengusaha baju di Tanah Abang. Nilainya musolanya adalah tanahnya saja 55 miliar. Dari Ciledug arah Blok M, sebelah kalau dari timur kiri jalan, kalau dari barat kanan jalan, kanan kirinya apartemen. Dibangun namanya Surau Duta Munjalan. Jadi fungsinya sebetulnya ya fungsi sosial nggak apa-apa. Jadi bagaimana musola ini memberikan dampak sosial, memberikan perhatian kepada lingkungan sekitar. Itu Mas. Ya, yang tadi ketika masjidnya berdekatan Ustaz, itu belum terjawab. Bagaimana untuk karena kan nanti infaknya dan jamaahnya terbagi. Pertanyaan online. Infak ya. Infak itu jangan berharap dari lingkungan masjid. Tapi umat Islam di Indonesia kan luas dari mana-mana. Kalau hanya dari infak terbatas lingkungan sekitar, maka dengan online lah nanti kegiatan diupload, kegiatan dilaporkan, kegiatan disosialisasikan terus. Maka kenapa Al-Falah bantuannya dari mana-mana? Karena sering aktif di sosial media. Sehingga jangan hanya berpikir terbatas di lingkungan terdekat kalau ingin masjidnya makmur. Maka harus muncul ke permukaan dan sering disosialisasikan ke
Gitu ya, berpikirnya jangan hanya dari situ saja. Jadi nggak ada pikiran untuk berebut. Justru Al-Falah membina masjid-masjid sekitar Al-Falah. Nggak bisa bayar listrik, apa masjid Al-Falah bayar listriknya. Karena berpikir luas, bantu masjid yang lain, insya Allah nanti masjid kita akan dibantu dari orang lain. Kalau pikir kita hanya diri kita sendiri, tidak akan tumbuh. Nah, maka kita harus memikirkan dan berpikiran besar, memikirkan masjid-masjid yang lain. Saya dapat bantuan dari Ismu Yahya itu 1 bulan kurang lebih 60 juta untuk berbagi sayur saja. Jadi dari luar bantuannya untuk berbagi sayur. Ismu Yahya itu setiap Jumat waktu sebelum pandemi, malah waktu pandemi itu habis 200 juta untuk berbagi sayur saja. Nah, ini luar biasa, makanya kadang kan berpikirnya hanya bangun fisik ya, tidak bagaimana memakmurkan jamaah. Gitu, Mas. Oke, baik. Jadi mungkin tadi ya jawaban untuk yang masjidnya berkata juga bisa berpikir lebih besar ya. Iya, berpikir kolaborasi. Iya. Nah, baik, mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan terakhir dari bapak-bapak yang hadir. Iya, 1, 2, 3 atau apa ya? 3 pertanyaan terakhir ya. Iya, silakan bapak. Depan ini pertanyaan terakhir. Perkenalkan, Coach nama saya Bagdo, mewakili Masjid Rodul Mukminin Taman Kapraida, Negara. Bertanya, apakah di Masjid Al-Falah Sragen itu juga disupport oleh unit bisnis tadi? Ataukah masjid itu sendiri punya bisnis yang kemudian bisa menjalankan kegiatan-kegiatan kehidupannya? Mungkin itu Coach. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Oke. Ini dari belakang. Iya, saya. Karena rekannya saya, jadi saya berdiri malu. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, terkesan sekali apa yang diutarakan dari Bapak Ustaz yang dari jauh dengan adanya membebankan uang sejuta-juta banyak. Jadi alhamdulillah dari lingkungan di antara kita ini terus terang, bukan lagi pamer. Imam dan nadim serta rekan lainnya itu sampai sekarang masih lillahi ta'ala, Ustaz. Masih lillahi ta'ala. Tidak ada pengertian bahwa itu bayaran, itu tidak ada. Karena memang tidak ada uangnya. Nah itu untuk mendapuk dari pengurus-pengurus itu, saya mohon istilahnya sarannya dan ilmunya untuk memberikan pengertian di antara kita supaya selain lillahi ta'ala, sekarang kan motor saja harus pakai bensin barangkali begitu. Belum juga kalau sudah dibayar atau imam dibayar atau nanti dibayar, itu kan kalau ada uangnya. Ini sementara ini kayaknya sebagian banyak lillahi ta'ala. Terima kasih atas pengertiannya, ilmu-ilmu yang untuk pencarian dana barangkali. Sementara kita nebeng, perusahaan yang terdekat adalah Pertamina terserah. Yang diharapkan oleh kita ini, itu toh keluarnya alhamdulillah pada bulan-bulan menjelang Ramadan. Terima kasih Ustaz, saya mohon penjelasannya untuk imam-imam yang lillahi ta'ala itu bagaimana cara untuk memberikan pengertian di antara kita. Sedang kopi saja dibayar 300 masih kasihan. Terima kasih warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin 1 pertanyaan terakhir ya kami batasi. Mohon maaf ya, silakan Pak yang sudah memegang mikrofon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawan dari masjid yang alhamdulillah sudah sama namanya Masjid Al-Falah di Jalan Karjogoto, Cilacap. Alhamdulillah kami cukup makmur, tinggal bingung belajar untuk pengelolaan. Tadi saya tertarik sekali mengenai hadiah untuknya kemudian itu sholat subuh berjamaah, itu hadiah umroh itu
minta tolong dijelaskan lebih spesifik tapi tentang itu apa diundi nantinya atau kita harus menghubungi perusahaan-perusahaan atau toko-toko yang ini bahwa kita beli sendiri. Terima kasih atas penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik Ustaz, untuk pertanyaan pertama, apakah Masjid Al-Falah ini disupport oleh pebisnis gitu ya, atau punya bisnis sendiri justru? Silakan. Apakah Masjid Raya Al-Falah punya bisnis? Saat ini baru mulai ada usaha, yaitu tentang kayak apa itu jualan kuota. Ada towernya yang wakaf gitu ya. Tapi baru mulai. Kalau untuk masjid itu sebaiknya harus katakan Baitullah, Baitul Quran, Baitul Mal, baru Baitul Muamalah. Jangan masjid mikirin bisnis dulu. Kuatkan tauhidnya, kuatkan tadabbur Qur'annya, kuatkan infaknya, baru mikirin bisnis. Karena dulu awal-awal saya langsung mikirin bisnis, jualan soto. Akhirnya apa? Gak bertahan lama dan tutup. Tapi kalau Baitullah tauhidnya kuat, Baitul Quran tadabburnya sudah bagus, sering infak, baru nanti bisnis itu akan jalan. Kalau disupport pengusaha, iya. Namanya saya ada pengajian bisnis para muksinin atau agnia. Jadi tokoh-tokoh pengusaha Sragen memang sering kami kunjungi, kami datangi dengan dikasih hadiah dan akhirnya lama-lama menjadi loyalis donatur Masjid Raya Al-Falah. Maka uang infak jangan sayang untuk berikan hadiah pada para tokoh, pengusaha, penggerak dan sebagainya, sehingga nanti banyak akhirnya orang yang cinta ke masjid. Gitu ya, masalah bisnis. Ini baru mulai, yang kedua adalah bisnis perayaman, ini baru mau di launching. Namanya BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Ini setelah 5 tahun baru bikin bisnis. Kalau baru mulai langsung bisnis, nggak jalan. Kecuali pengusaha yang menopang operasional masjid. Kayak listrik itu banyak yang memang kami ditopang dari pengusaha. Karena saya sampaikan, kalau bisnis Anda pengen tumbuh, kalau hidup Anda pengen diterangi Allah, maka sering-sering bayar listrik masjid, maka hidup Anda diterangi sama Allah. Makanya listriknya dibayar oleh pengusaha. Terus ada pengusaha datang di masjid, tawarin imam, Bapak nanti imam ini, oh saya taksirnya nggak bener, bacanya nggak bisa kok suruh imam. Bapak mau nggak mendapat pahala imam? Dia mau, gimana? Bayarin gaji imam, dan Bapak akan mendapat pahala imam. Memang butuh apa ya? Komunikasi. Jadi yang gaji imam-imam tadi pengusaha-pengusaha di Sragen itu. Jadi libatkan para agnia, muksinin, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, perlu para pengusaha didatangin, maka kunjungin, doakan. Itu ya. Gaji tadi apa? Pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua, masih banyak imam dan pengurus yang bilang ta'ala. Nah, mungkin ini butuh saran. Ini tinggal takmir tadi memang. Takmir yang berani ambil keputusan gaji imam. Kalau di sekitar Al-Falah, pokoknya lapor ke Al-Falah, imamnya mau mengasuh umat, nanti gajinya dari Al-Falah. Yang gaji dari Al-Falah. Kemarin 30 imam yang gaji dari Al-Falah. Karena apa? Para penghafal Al-Quran itu berat. Kok penghafal Al-Quran masih mikirin ekonomi kasihan? Banyak penghafal Al-Quran masih mikirin ekonomi jualan kasihan. Biarlah penghafal Al-Quran dan tukang dakwah, biar fokus dalam bidangnya. Para agnia, para pengusaha yang memikirkan ekonominya. Ini mestinya begitu. Punya tugas masing-masing. Maka saya care, karena rekrutmen ini, rekrutmen terus untuk imam masjid. Di Solo itu saya ada sekitar pengajar ngaji itu ada 50 juga digaji segera. Supaya apa? Ya orang fokus dalam dakwah dan apa ya di bidangnya gitu ya. Nah, makanya ini kan saya tuliskan para pengatur masjid zaman Rasulullah adalah para aktivis yang sukses di kehidupannya, yang pedagang sukses nanti membiayai, ada yang tentara terbaik, birokrat dan sebagainya.
Maka yang dakwah ya fokus saja dakwah. Kalau imam masjid yang nanti bisnis, nanti malah bingung. Dakwahnya nggak terurus, bisnisnya bangkrut. Nah, maka para pengusaha yang harus menetapkan kehidupannya. Nah ini mungkin harus dipetakan masing-masing di sini. Mungkin Mas Bang ngumpulin para agniat di mana? Cilacap. Nanti saya datang. Nanti saya rukyah takmir atau rukyah pengusaha. Nah, nanti yang membiayai takmir masjid, ya dia imam masjid para pengusaha, insya Allah kayak Mas Bang atau siapapun yang di sini. Makmurkan masjid, terangi masjid, bayar gaji imam masjid, insya Allah hidup kita diberesin sama Allah. Gitu. Ya. Terakhir minta diceritakan sholat subuh berjamaah bisa dihadiah umroh. Oh iya. Teknisnya bikin flyer. Waktu itu bulan apa ya lupa saya. Saya undang Bupati, Kapolres, tokoh-tokoh Bandung saya undang. Gerakan sholat subuh di Masjid Raya Falah bersama Bupati Sakin. Pokoknya yang penting ada nama Bupati. Nah, berhadiah 2 umrah. Masya Allah, 1 jam sebelum sholat subuh ramai banget, ada yang nyater bis, nyater truk, nyater boys, mobil, macam-macam. Karena ada hadiah umrahnya. Yang datang kurang lebih 2000 jamaah sampai nggak kuat di ruangan itu. Kita kasih kupon 2 nomor 1 sini, nomor 1 sini, sobek yang 1 kita kasihkan, yang 1 kita simpan. Kalau itu kajian sholat subuh bersama Bupati, Kapolres dan Dandim. Dikir sampai suruh, baru diambil undiannya. Diundi, diambil, ini yang tahap pertama. Terus keluarlah 2 nama. Baru diumumkan langsung, bukan uang infak. Pak Zainuri, Pak Kusnadi, saya yang memberangkatkan hadiah umroh hari ini. Pas langsung diundi. Jadi uangnya dari mana? Jamaah. Kas masjid bukan di kantong saku jamaah, kas masjid bukan di rekening jamaah, kas masjid ada di kantong jamaah yang saat ini menunggu takmir masjid yang amanah, takmir masjid yang jujur. Kalau takmirnya jujur amanah, nanti dari kantong itu akan keluar disetorkan ke masjid. Kemarin contoh lagi upload beli sofa. Alfalah kalau ada kajian butuh sofa kayak gini. Baru diupload 3 orang langsung bakal sofa. Jadi yang penting apa? Sampaikan, komunikasikan, diurus dengan jujur. Gitu ya. Jadi itu caranya. Teknik yang kedua dengan absensi. Sekarang fingerprint di atas. Siapa yang ingin melihat sholat subuh, daftar nomor HP-nya, setor nomor HP, nanti fingerprint. 1 bulan, siapa yang full dari sekian ratus jamaah atau 1000 jamaah, itu nanti golong 1 sudah gagal. Jadi memang supaya subuhnya hidup. Sehingga sekarang pakai fingerprint, yang perempuan 1, yang laki-laki 1. Maka Alfalah terus berinovasi. Kayak Ramadan saja kita undang imamnya dari Timur Tengah. Maka tagline-nya adalah sholat tarawih sholat di Masjidil Haram. 1 imam 80 juta, kita undang 3 imam. Jadi gaji imam aja 240 juta. Setelah diundang, kita langsungkan 1 bulan berkumpul uang lebih dari 1 miliar. Intinya berani bikin program. Sound system kita ganti 3 kali. Pertama rakitan, yang kedua beli toko, yang ketiga adalah dari Taufik Audio. Dikritik sama Ustadz Lincoln Ketok. Masa masjid kok sound systemnya kayak gini? Prek, nah soalnya gitu sama masjid. Kabelnya sambungan di mana-mana. Ini rebutan volume, yang ini saya ingin kenceng, ya ini kecilkan, gitu ya. Akhirnya rusak. Maka sekarang Alfalah sudah pakai digital, jadi sudah tidak ada yang merubah-ubah volume. Suaranya bagus kayak gini, jadi enak. Ya, bahkan suara imam itu keluar di sound system lebih bagus daripada suara aslinya. Karena enak ya, bass, triple gitu ya. Habis 120 juta. 1 speaker itu harganya 11 juta.
Kalau pengen solusi terbaik saat ini ada di Masjid Al-Fatah Tulungagung, habis 1,2 miliar. Jadi jelas suaranya kayak di Masjidil Haram gitu. Jadi bukan atau apa, bingung, ini harus segera dicopot. Gitu ya. Ini masjid harus yang terbaik. Ini namanya luar biasa. Pertemuan para takmir difasilitasi sama Pertamina di ruangan yang istimewa, pakai ruangan yang luar biasa, dikasih makan, maka ini luar biasa. Semoga Pertamina selalu dalam keberkahan ya. Takmir masjid itu doanya makbul. Ya, saya di Hotel Rise Malang di Sengaling itu akhirnya dibutuhkan takmir masjid sejalan dulu. Terus didoakan. Sekarang pemilik hotelnya ketagihan karena setelah dikumpulkan takmir ini sekarang hotelnya penghuniannya adalah 80%. Ini berkah dari para takmir masjid. Jadi semakin mungkin yang gaji-gaji dan ini kalau doanya makbul gitu ya. Tapi kalau gajinya gede lebih makbul, serius lah. Iya. Baik, Ustaz, mungkin sudah cukup menjawab ya. Intinya tuh ya, dibuatkan program-program yang kreatif dan inovatif. Iya. Dengan pinjam itu hujan deras juga bablas ya. Hilang satu nggak jadi barang umroh. Ya Ustaz, sebelum menutup saya boleh tanya pribadi ya Ustaz. Dulu kan sekarang katanya operasional 200 juta. Kalau awal dulu Ustaz berapa? 12 juta. 12 juta. Iya. Program pertama itu apa Ustaz? Dulu program pertama bikin teh gratis sama kopi gratis. Oke, berarti maksudnya intinya kecil-kecilan dulu Ya. tapi Jadi logikanya gini, kalau takmir masjid senangnya nyimpen duit, Allah mau ngasih itu nggak jadi. Jadi kamu ngasih ya. Kalau takmir masjid, takmir masjidnya senangnya nyimpen duit. Oh, lah masih. Tapi takmirnya itu dermawan, habis. Oh ini amanah, ini baik kasih. Ini logika saya dan ini pengalaman ambil semua masjid. Maka tadi betul, masjid bukan beton dan besi, tapi masjid ada fungsi dan kontribusi. Fungsinya apa? Kontribusinya untuk umat Allah. luar biasa sekali ya. Semoga itu menginspirasi dan tentunya juga bisa kita amalkan ya, dan juga tentunya menambah keberkahan dan juga amal baik kita semua. Baik, kita sudah memasuki di penghujung acara. Sebelum memasuki di penghujung acara, kita ada yang ingin disampaikan dari Pak Bambang Setiawan. Kami undang untuk maju ke depan, akan ada sosialisasi dari gerakan infak beras.